Adu kecerdikan antara krokodil versus pemerintah dunia. Mungkin sebagian dari kalian tidak ada yang sadar bahwa krokodil dan pemerintah dunia melakukan perang besar yang membuat dunia kacau balau. Tapi perang ini bukanlah perang secara langsung, melainkan perang kecerdikan antara organisasi krokodil versus pemerintah dunia. Dan perang yang gue maksud itu adalah perang Bounty, yang dimana kedua organisasi besar mereka sama-sama saling buru. Sebelum gue jelaskan seperti apa perang itu terjadi, akan gue jelaskan dulu sistem bounty dari kedua organisasi itu. Untuk pemerintah dunia, mereka memberikan nilai bounty hampir ke seluruh bajak laut, bahkan hingga ke para kroco juga. Tapi bisa dibilang sistem bounty mereka tidaklah masuk akal. Karena jika seorang bajak laut menangkap bajak laut lain, maka bajak laut tersebut juga akan ditangkap mereka juga. Yang benar-benar bisa mengambil bounty para bajak laut hanyalah warga sipil atau seorang bajak laut yang tidak mempunyai bounty dari pemerintah dunia, seperti para pemburu bajak laut. Ya, itulah kenapa gue bisa bilang sistem bounty pemerintah dunia tidaklah masuk akal. Bagaimana seorang warga sipil biasa bisa menangkap bajak laut yang sangat kuat, yang bahkan ada yang sampai mempunyai nilai bounty hingga miliaran berry. Dan untuk organisasi krokodil, kita bahas dari organisasi pertamanya dulu, yaitu Barakworks, organisasi yang diciptakan krokodil untuk menguasai Alabasta. Ya, di sini krokodil memanfaatkan jabatannya untuk menguasai Alabasta, yang secara tidak langsung krokodil juga ingin memberontak kepada pemerintah dunia karena Alabasta masih dalam kekuasaan pemerintah dunia. Dan setelah kalahnya krokodil oleh Luffy, organisasi ini bubar dan pemerintah dunia juga memenjarakan dia karena mencoba menguasai Alabasta. Dan dari sinilah awal mulanya perang bounty antara krokodil versus pemerintah dunia terjadi. Yang dimana setelah krokodil kabur dari penjara, dia membuat organisasi baru yaitu Crossquill dengan beranggotakan dia dan Mihawk sebagai pemimpin asli, Buggy sebagai pemimpin palsu, sekaligus sebagai yang memfasilitasi Crossquill. Karena mulai dari tempat, kapal, pasukan, dan lain-lain bagilah yang memilikinya. Krokodil yang membutuhkan semua itu jadinya setuju saja, karena Buggy juga mempunyai hutang kepadanya. Dan salah satu tujuan dari organisasi ini adalah memburu balik angkatan laut dan memberikan bounty dengan nilai yang tidak kalah besar dari pemerintah dunia. Dan sebagai contohnya, bounty Garp diberikan 3 mahkota alias 3 miliar berry. Jelas perang bounty antara Crossquill melawan pemerintah dunia ini membuat dunia kacau balau, karena sekarang bajak laut angkatan laut bisa saling memburu dan warga sipil bisa memburu keduanya. Kecerdikan dari krokodil benar-benar sangat berbahaya, bisa membuat dunia sekacau ini dan membuat pemerintah dunia kerepotan juga karena pasukan angkatan laut mereka mulai diburu banyak pihak. Dan contoh korban dari Crossquill ini adalah T-Bone, yang sayangnya malah karakter sebaik dia yang jadi korban. Mungkin dari kalian ada yang sedikit bingung kenapa gue bilang ini perang kecerdikan krokodil versus pemerintah dunia, padahal pemimpin asli Crossquill itu adalah krokodil dan Mihawk. Gue sebut gitu karena semua rencana Crossquill dari krokodil. Mihawk hanya diajak olehnya sebagai kekuatan dari Crossquill dan Buggy sebagai kambing hitam saja. Tapi sebenarnya tujuan asli dari Crossquill belum diungkapkan, dan kalau tujuan mereka menggulingkan pemerintah dunia pastinya akan epik sekali karena tujuannya sama seperti pasukan revolusi. Kalau menurut kalian gimana? Coba tulis di kolom komentar ya.